Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. How are you today? Are you fine? Good. I'm very well too. Gimana? Masih semangat belajar hari ini? Meskipun pembelajarannya masih daring, tetap harus semangat ya. Nah, kali ini kita akan belajar dengan Miss Vita bahasa Inggris untuk kelas 12. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita lihat video berikut ini. Semoga video hari ini bisa membantu anak-anak untuk belajar di rumah ya. Nah, pembelajaran kita hari ini adalah tentang procedure text. Anak-anakku sekalian pasti pernah mendengarkan procedure text. Dulu waktu SMP mungkin ada yang sudah pernah mendapatkan materi ini. Sambil diingat-ingat, kita mulai lagi yuk procedure text-nya. Tentang apa sih procedure text itu? Nah, kali ini kita akan mempelajari 5 poin tentang procedure text. Yang pertama yaitu pengertiannya, yang kedua tujuannya, yang ketiga struktur teksnya, yang keempat contohnya, dan yang terakhir adalah nanti kita akan berlatih untuk mencari informasi dari text procedure. Nah, langsung saja kita mulai dari pengertiannya. Apa sih procedure text itu? Nah, ada yang ingat? What is the procedure text? What is the meaning of procedure text? Nah, procedure text itu dari katanya saja kan sudah bisa kita tebak ya. Prosedur pasti menjelaskan langkah-langkahnya atau step-step. Nah, menjelaskan langkah apa? Menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. To tell something, what will we do? Jadi untuk menjelaskan apa yang mau kita lakukan. Melakukan apa? Misalnya kita mau menjelaskan bagaimana cara membuat kue. Nah, di situ pasti ada step-stepnya. Itulah yang disebut dengan procedure text. Sudah paham pengertiannya? Oke, good. Selanjutnya, what is the goal or what is the aim of procedure text? Apa tujuan dari teks prosedur itu? Kira-kira teks prosedur itu punya tujuan apa? Ada yang bisa jawab? Tujuan or goal from procedure text is to tell the step to do something. Jadi untuk menjelaskan langkah-langkah step untuk melakukan sesuatu. Nah, itu tujuan dari procedure text. Tujuan kenapa kita membuat sesuatu. Tujuannya untuk apa sih? Ya untuk menjelaskan langkah-langkahnya. Seperti itu. Sudah paham ya? Oke, good. Lalu, setelah tujuan, ada struktur teks. Struktur dari teks itu sendiri, urut-urutan dalam teks prosedur. Ada yang tahu urut-urutannya apa? Ada 3 bagian dalam teks procedure. Yang pertama yaitu goal. What is the meaning of goal? Tadi sudah ya, Miss Vita sebutkan di depan tadi. Goal is tujuan. Nah, tahap pertama atau urutan yang pertama dari procedure text itu adalah goal, tujuan. Biasanya tujuan dalam procedure text itu dituliskan dalam bentuk judul teksnya. Contohnya, how to make simple fried rice. Bagaimana cara membuat simple fried rice atau membuat nasi goreng simple. Nah, itu disebut dengan goal yang disajikan dalam bentuk judul. Atau contoh lain, how to operate the computer. Bagaimana cara mengoperasikan komputer. Itu juga merupakan
goal yang ditunjukkan dalam bentuk judul. Contoh lain, how to make a meatball. Bagaimana cara membuat bakso. Nah, itu juga termasuk goal yang dituliskan dalam bentuk judul. Itu adalah struktur teks yang pertama atau bagian pertama dari text procedure. Lalu bagian yang kedua ada bahan or material. Jadi kalau kita mau melakukan sesuatu atau mau membuat sesuatu pasti ada bahannya kan? Nah, bahan ini disebut dengan material yang ada di bagian kedua text procedure. Contohnya, kalau kita mau membuat nasi goreng ya pasti ada bahannya. Misalnya rice, nasinya, or garlic, terus ada egg, telur, ada chilies, ada bawang merah, bawang putih. Nah, itu disebut dengan bahan. Atau juga bisa dengan alat. Kalau misalnya kita mau menunjukkan langkah-langkah sesuatu bukan dalam hal makanan. Misalnya tadi ya, how to operate the computer. Itu kan nanti bukan bahan lagi, tetapi alatnya. Alatnya apa? Contohnya misalnya komputer, mouse, CD. Nah, itu disebut dengan material. Itu ada di bagian kedua dari prosedur teks. Nah, yang terakhir, yang ketiga, bagian prosedur teks itu adalah step. Apa step? Urutan atau langkah. Nah, di bagian terakhir ini kita akan menjelaskan tahap-tahap bagaimana melakukan sesuatu. Misalnya tadi, how to make a fried rice. Bagaimana cara membuat nasi goreng? Yang pertama apa? Langkah kedua apa? Langkah ketiga apa? Nah, di bagian step ini biasanya menggunakan kata kerja. Di awal kalimat ada kata kerjanya yang berupa perintah. Instruction. For example, put the sugar on the glass. Letakkan gula di dalam gelas. Misalnya, put ya, put itu kata kerja instruction. Another example, misalnya cut the carrot carefully. Cut, apa cut? Potong ya, kata kerja instruction lagi, potong. Potong wortel pelan-pelan. Nah, itu contoh kata kerja instruction. Jadi selain kata kerja instruction juga biasanya ada kata penghubungnya. Contohnya next, before, after that. Nah, itu kata penghubungnya. Selain kata kerja instruksi, ada penghubung juga biasanya dimulai dengan angka. First, second, third, fourth. Jadi pertama, kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Itu biasanya dicantumkan dalam langkah atau dalam step untuk menjelaskan langkah-langkah melakukan sesuatu. Nah, itu ada di bagian ketiga dari text procedure. Nah, itu tadi struktur teksnya. Ada pertanyaan nggak? Bisa kan? Mudah kan dipahami? Oke, kalau sudah paham, kita lanjutkan. Selanjutnya kita akan melihat ke contoh. Okay, the first example. Do you know what the picture is? Tentang apa ini? Okay, this picture is a step to arrange the cabinet. Jadi, step menyusun almari. Coba yang pertama, the first step is, step yang pertama apa itu? Arrange the stick ya, jadi menyusun tongkat-tongkatnya. The second, put the
clothes. Jadi meletakkan kainnya ke dalam kaki-kakinya tadi ya. Terus yang ketiga yaitu apa? Prepare the top of part of a cabinet. Jadi menyiapkan bagian atas dari kabinet itu. Selanjutnya the fourth picture, yang keempat yaitu draw the clothes into the top. Jadi menarik kainnya menuju ke atas. Nah, the fifth picture sudah mulai terbentuk, sudah mulai bagus, dan gambar yang terakhir almarinya sudah jadi. Nah, itu salah satu contoh procedure text. Oke, paham ya? Oke, mudah dipahami? Good. Coba kita lihat contoh yang lain. You can see another example. Yeah, this is another example. You can read the text, procedure text, in 1 minute to know the content of the text. Just 1 minute. Okay. Paham ya? What is the text about? It is about how. Goalnya apa goalnya? Goalnya di sini. Goalnya adalah how to burn a city. Jadi goalnya how to burn city. Artinya apa? Bagaimana cara burning city. Burning city itu apa sih? Burning is like a transfer file into the CD. Jadi mentransfer file ke dalam CD. Selanjutnya bahannya or apa tadi? Alatnya. Alatnya ada apa di sini? The first is computer. The second is CD. And the third is maybe mouse. Nah, itu. Setelah itu, bagian yang ketiga yaitu instruction, step. Instruction. The first is insert the CD from the which you want to burn music into your computer CD tray. Jadi masukkan apa? CD-nya. And the second, kedua, open Windows Media Player and wait for it to recognize the CD. Setelah itu, buka media playernya dan tunggu sampai CD-nya terdeteksi. And the third, yang ketiga, klik the burn option at the top of Windows Media Player. Selanjutnya adalah mengeklik tombol burn yang ada di bagian atas Windows Media Player. And the fourth, choose the blank CD onto which you want to burn your song. Pilih CD kosongnya tadi, CD yang sudah dimasukkan tadi, yang mana yang ingin lagu yang ingin kamu transfer. And the last step 5, klik the start burn. Lalu klik tombol start. That are the step to burn a CD. Nah, itu tadi juga contoh dari procedure text tentang bagaimana step-step untuk mentransfer file ke dalam CD. Bisa dipahami? Jelas? Oke, good. Kita lanjutkan ya. Kalau semuanya sudah paham, pengertiannya sudah paham, tujuannya sudah paham, bagian-bagian teksnya sudah paham, bahkan tadi juga sudah melihat contohnya. Nah, coba kita mulai ke latihannya. Latihannya, you must find some information from the text. Nah, you can read the text
in 1 minute or 2 minutes to answer the question in below. Ada 2 pertanyaan ya di situ. Kalian baca baik-baik, lalu kalian coba jawab 2 nomor. Nanti kalau sudah selesai kita bahas apakah jawaban kalian benar atau salah. What is the text about? Teksnya tentang apa sih ini? Oke, coba kita jawab pertanyaan nomor 1 ya. Where is the life jacket located? Di mana jaketnya itu berada? Ada yang bisa menemukan jawabannya? Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf 1. Oke, let's check the answer. Yes, under the seat. Ada jawabannya yang benar? Good job. Untuk yang masih salah, you can try again. Tetap semangat. Selanjutnya, masih ada 1 nomor lagi. What can interfere in the navigational system? Apa jawabannya? Ada di paragraf berapa? Ada di paragraf nomor 2 dari bawah ya. Coba kita cek jawabannya. Mobile phones or Walkman bisa ya. Good job. Untuk yang masih salah, you can try again. Don't be sad baby. Nanti belajar lagi ya. Gimana? Mudah kan belajar procedure text? Oke. Nah, ini tadi materi kita hari ini. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini. Semoga dengan video tersebut anak-anak bisa tetap belajar di rumah ya, dan tetap semangat untuk menuntut ilmu meskipun masih dalam kondisi pandemi. Tetap semangat untuk anak-anakku semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.